Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah pagi ini, di dalam awal yang baru di bulan Juni. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, dan sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 29 ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi ini. Kami masih beroleh nafas kehidupan, waktu dan kesempatan ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dan ajari kami untuk dapat memahami firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14, begini firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah bangunan, pondasi bangunan adalah bagian paling penting. Namun pondasi itu tidak terlihat dari luar karena posisinya yang berada di bawah bangunan tersebut. Tetapi jikalaupun pondasi itu tidak terlihat, bukan berarti keberadaan pondasi itu tidak bisa dirasakan keberadaannya. Karena pada saat terjadi gempa bumi, ketahanan suatu pondasi pun teruji. Bangunan yang tetap teguh dan lurus berdiri pasti didirikan di atas pondasi yang kokoh. Begitu pula dengan pengajaran firman Tuhan di dalam sebuah keluarga. Orang luar seringkali tidak bisa melihat bagaimana salah satu disiplin rohani yang dilakukan. Namun mereka akan mengetahuinya ketika dari anggota keluarga menghadapi berbagai ujian kehidupan ataupun pergumulan. Pengajaran yang sehat dan kuat akan menolong mereka untuk tetap teguh dan kokoh berdiri di tengah hantaman kehidupan. Itulah yang sedang dibahas oleh Paulus dalam teks kita hari ini. Ada dua tantangan serius yang harus dihadapi oleh Timotius, yaitu penganiayaan dan kesesatan yang terjadi pada saat itu. Keduanya saling berkaitan. Sebagian orang yang dianiaya karena kesalehan mereka telah tergoda untuk mengikuti kesesatan dan kejahatan supaya terhindar dari penderitaan tersebut. Orang-orang ini adalah mereka yang tidak bertahan dalam tekanan. Tidak bertahan dalam tekanan kehidupan. Mereka yang tidak memiliki pondasi yang kuat sehingga dengan sangat mudah untuk jatuh ke dalam keputusasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berpegang pada kebenaran secara konsisten memang tidak mudah. Ada resiko yang harus ditanggung. Maka tanpa ragu-ragu kita melihat bahwa Paulus berkata,
memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga demi kebenaran. Dan Timotius adalah salah satunya. Dia mengetahui bahwa begitu banyak penganiayaan yang dihadapi oleh Paulus karena dia sendiri berkali-kali menyertai Paulus dalam pelayanan. Dan kini Timotius diperhadapkan pada keadaan yang hampir sama. Ada ancaman penganiayaan, ada bahaya kesesatan yang harus dia hadapi. Maka di tengah situasi seperti ini, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius yang berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Nasihat ini menyiratkan bahwa Timotius sebelumnya sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Maka dari ayat-ayat selanjutnya kita akan mengetahui bahwa kebenaran ini diperoleh dari kitab suci. Bukan hanya itu, dia juga sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Paulus hanya mengingatkan dia untuk terus melanjutkan hal tersebut. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika kita hanya memiliki kitab suci itu tidaklah cukup. Membacanya di dalam ibadah saja pun sesungguhnya dikatakan itu tidaklah memadai. Ada kedisiplinan yang dituntut di dalamnya, yaitu apa yang sudah dipelajari juga perlu untuk dipercayai. Pembacaan kitab suci secara seksama bukan sekedar pemuas rasa ingin tahu atau penambahan pengetahuan saja. Pembelajaran firman Tuhan seharusnya berujung pada pengokohan iman kita, agar dengan demikian iman yang kokoh tersebut mampu untuk menopang dan menguatkan kita untuk tidak goyah apalagi runtuh oleh karena tantangan yang harus kita hadapi. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 800 ayat 5 dan ayat 6. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada pagi ini, yang mengingatkan kami untuk tetap berpegang di dalam iman kepercayaan oleh karena firman yang telah Engkau sampaikan, agar di dalam iman pondasi tetap teguh di dalam hidup kami, agar di dalam berbagai tantangan, rintangan dan ancaman yang harus kami hadapi, kami tetap yakin dan teguh, kami tetap berdiri kokoh dan tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, Engkau kiranya menguatkan kami, membimbing dan mengarahkan kami untuk tetap di dalam ajaran firman-Mu. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, boleh kami berangkat di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang kiranya menyertai kami, menjagai kami, membimbing dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau kiranya tetap setia memberkati kami
dalam setiap tugas pelayanan kami. Engkaulah kiranya yang selalu memberkati dan menaungi kami, agar kami tetap tinggal di dalam perlindungan-Mu. Secara khusus juga jemaat-jemaat Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan menjagainya. Ya Tuhan Allah kami, di atas segala permohonan kami manusia yang berdosa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.